Aimed in for a substitute. Kopanek! He's done it! Champions have gone now, eliminated by the first touch of a World Cup debutant. Where Pirlo has taken up position unnoticed and can drive it in. He'll try and curl it away from the keeper. Brilliant goal! Italy lead here. Bayangkan, sebuah negara yang dahulu membuat gemetar lawan-lawannya sebelum bertanding. Negara yang pernah mengangkat Piala Dunia dengan kepala tegak. Negara yang pernah membungkam stadion terbesar di Berlin dengan 1 angkatan emas. Bermain dengan taktik, disiplin, dan pertahanan sekeras baja. Dengan darah sepak bola yang mengalir dari generasi ke generasi. Timnas Italia, sang raksasa biru, si pemilik 4 bintang dunia. Di masa lalu, baju biru itu bukan sekedar jersey, itu adalah simbol dari ketangguhan dan kebanggaan. Saat Italia berjalan ke lapangan, dunia menunduk. Namun saat ini, jersey biru tersebut justru berdiri di tepi jurang. Sang pemilik bintang 4 kembali terancam gagal ke Piala Dunia, bukan untuk pertama kalinya, tapi untuk yang ketiga kalinya. Ini bukan sekedar cerita tentang kekalahan. Ini adalah kisah tentang kejayaan, kejatuhan, luka, dan harapan. Perjuangan timnas Italia mencari kembali jiwanya yang hilang. North Macedonia have denied the European champions a place at the biggest tournament in international football. Against Fabian Barthez. Excellent penalty. Surely will win the World Cup. Italy are champions of the world. Rentetan kisah ini dimulai pada Piala Dunia 2006. Olympia Stadion Berlin menjadi saksi di mana generasi emas Italia tampil perkasa. Di bawah komando Marcello Lippi, Italia saat itu dipenuhi para bintang kelas dunia. Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gattuso, sampai Andrea Pirlo turut menghiasi nama mereka dalam gelaran Piala Dunia edisi 4 tahunan ini. Sebuah generasi yang begitu kuat hingga membuat seluruh dunia seolah berhenti bernafas setiap kali mereka melangkah. Pada malam final, Del Piero dan rekan-rekannya menundukkan Prancis melalui drama adu penalti yang menegangkan. Akhirnya, sang kapten Fabio Cannavaro mengangkat trofi Piala Dunia tahun itu. Namun tanpa ada yang menyadari, malam itu menjadi puncak tertinggi yang membuat kejatuhan setelahnya terasa menyakitkan. 4 tahun setelah kejayaan di malam indah di Berlin, Gli Azzurri kembali ke panggung dunia edisi Piala Dunia 2010. Kali ini bukan di Eropa, melainkan di benua Afrika. Menyandang status sebagai juara bertahan, membuat publik Italia yakin pasukan Italia akan dengan mudah lolos fase grup. Namun realita kadang berbanding terbalik dengan harapan. Italia tersingkir di fase grup. Di grup yang bahkan bukan grup neraka. Lawannya hanya sekelas Slovakia, Selandia Baru, dan Paraguay. Grup yang di atas kertas seharusnya bisa mereka lewati tanpa banyak rintangan. Semua orang memprediksi Italia akan melaju mulus ke babak 16 besar. Namun kenyataan berkata lain. 2 pertandingan awal justru berjalan tersendat. Italia hanya mampu bermain imbang melawan Paraguay dan Selandia Baru. Hasil itu membuat skuad asuhan Marcello Lippi baru mengantongi 2 poin, sebuah situasi yang mulai memunculkan bayang-bayang kegagalan. Laga terakhir menjadi penentu, menghadapi Slovakia, juru kunci grup. Italia seharusnya menang, dunia memperkirakan demikian. Terlebih, para pemain alumni juara Piala Dunia 2006 masih menghiasi skuad saat itu.
Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon, Gattuso, sampai Gianluca Zambrotta. Tapi di lapangan, mimpi buruk terjadi. Aimed in for a substitute, Kopanek! He's done it! Champions have gone now, eliminated by the first touch of a World Cup debutant. Bukan kemenangan, Italia justru tumbang 3-2. Kekalahan itu menutup perjalanan mereka dengan pil pahit hanya mengoleksi 2 poin dan menempati posisi terbawah di klasemen grup. Sebuah aib bagi juara bertahan Piala Dunia. Empat tahun berlalu, dan di Brazil, mimpi buruk itu kembali mengetuk. Italia tersingkir lagi di fase grup. Gli Azzurri pulang tanpa daya, tanpa perlawanan berarti. Mereka tergabung di grup D. Italia hanya mampu finish di peringkat ketiga dengan total 3 poin. Awalnya semua nampak menjanjikan setelah kemenangan atas Inggris. Namun di laga kedua, kejutan pahit datang saat pasukan Italia dipaksa tunduk oleh Costa Rica. Dan di pertandingan penentuan, mimpi itu benar-benar runtuh. Gli Azzurri kalah 1-0 dari Uruguay, menutup perjalanan mereka dengan kepala tertunduk. Se queda fuera de la segunda fase de la Copa del Mundo la 4 veces campeona Italia. 2 kali berturut-turut, Piala Dunia 2010, Piala Dunia 2014, 2 luka besar yang tak pernah benar-benar disembuhkan. Hanya tertutup waktu, tapi tetap perih setiap kali dikenang. Pada Piala Dunia edisi selanjutnya, tahun 2018, demi tampil kembali di panggung tertinggi, setelah sebelumnya harus puas menempati peringkat kedua kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa, Italia harus berjuang di babak playoff. Gli Azzurri hanya punya satu jalan, yaitu menang atas Swedia. Tapi di leg pertama, harapan itu langsung goyah. Mereka pulang dengan kekalahan 1-0. Di leg kedua, bermain di kandang di Stadion San Siro. Ciro Immobile dan kawan-kawan menyerang tanpa henti. Gelombang demi gelombang tekanan dilancarkan, seolah seluruh sejarah Gli Azzurri bergantung pada 90 menit tersebut. Namun, keberuntungan tak pernah datang. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Swedia unggul dengan agregat 1-0. Dan dengan itu, untuk pertama kalinya dalam 60 tahun terakhir, Italia tersingkir dari Piala Dunia. Bukan lagi air mata kekalahan, tapi air mata kehilangan identitas. Bagaimana mungkin negara yang pernah duduk di puncak dunia, kini bahkan tak bisa melangkah ke putaran final? Sayangnya, mimpi buruk itu kembali berlanjut. Piala Dunia edisi 2022 menjadi rentetan terakhir catatan buruk Gli Azzurri. Cerita pahit itu terulang lagi. Di kualifikasi Piala Dunia 2022, Italia kembali gagal menjadi yang terbaik dengan hanya finish sebagai runner-up grup C, kalah bersaing dari Swiss yang merebut posisi juara grup. Kesempatan terakhir datang di babak semifinal playoff. Tapi mimpi itu kemudian runtuh ketika Italia tumbang dari Makedonia Utara. Sebuah kekalahan yang terasa begitu memalukan, terlebih karena Italia datang membawa status mentereng sebagai juara Euro 2020. Dan kini, bayang-bayang gelap itu kembali menghantui. Dalam kualifikasi terbaru, demi lolos putaran final Piala Dunia 2026, Gli Azzurri tampil tak meyakinkan. Penampilan mereka angin-anginan. Hingga akhirnya mimpi buruk itu seperti akan terjadi lagi. Italia kembali dipaksa menempuh jalan terjal menuju Piala Dunia, lagi-lagi lewat jalur playoff. Sebuah kenyataan pahit yang harus membuka luka lama.
Mengingat sejarah kelam timnas Italia setiap kali dihadapkan pada laga hidup mati seperti ini. Semua bermula dari pukulan telak di San Siro, kekalahan 4-1 dari Norwegia pada partai terakhir grup I kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup yang hanya berisi Norwegia, Israel, Moldova, dan Estonia. Pasukan Gennaro Gattuso gagal menunjukkan wibawa negara yang telah 4 kali juara dunia. Dengan 18 poin, Italia hanya mampu finish sebagai runner-up, membiarkan Norwegia melenggang mulus sebagai juara grup dan langsung merebut tiket ke putaran final Piala Dunia. Dan kini, Gli Azzurri kembali berdiri di persimpangan yang sama antara harapan terakhir dan jurang kehancuran yang bisa mencatatkan sejarah kelam untuk ketiga kalinya. Sebuah kondisi yang bahkan para legenda Italia pun tak pernah membayangkan. Italia kembali terancam gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan mereka? Legenda AC Milan dan peraih 3 Ballon d'Or, Marco van Basten, angkat bicara soal keterpurukan timnas Italia. Meski bukan bagian dari Gli Azzurri, pengalaman panjangnya di Serie A membuat pendapatnya tak bisa diremehkan. Menurut Van Basten, salah satu masalah terbesar Italia saat ini adalah minimnya pemain berkualitas di setiap posisi, sehingga menjadi celah yang membuat mereka semakin sulit bersaing di level dunia. Timnas Italia benar-benar buruk, kata Van Basten dalam program Rondo di kanal Ziggo Sport. Dulu mereka punya pemain bagus di setiap posisi, tapi sekarang mereka tak ada di mana-mana. Selain itu, Van Basten juga menyoroti atmosfer sepak bola Italia yang dinilai ikut berkontribusi pada kemunduran Gli Azzurri. Menurutnya, talenta lokal sebenarnya ada, namun jumlahnya masih terlalu minim untuk menopang tim nasional. Masalah lainnya, klub-klub besar di Serie A dinilai belum cukup berani memberi kepercayaan kepada para pemain muda. Bakat-bakat potensial lebih sering dipinggirkan, bukan diberi panggung untuk berkembang di level tertinggi. Berbeda dengan Van Basten, Ruud Gullit, rekan sesamanya legenda Belanda, melihat masalah Italia dari sudut pandang yang lain. Menurutnya, rapuhnya pertahanan Gli Azzurri bukan sekedar soal kualitas pemain, tapi juga perubahan era. Hadirnya VAR membuat bek-bek Italia tak lagi bermain seagresif dulu. Seni bertahan yang dahulu menjadi identitas mereka kini tergerus oleh kehati-hatian. Kontak fisik yang dulu menjadi senjata utama kini sering dihindari karena resiko penalti dan kartu kuning yang semakin besar. Italia memang pernah membuat dunia berlutut, mencatatkan sejarah dengan tinta emas. Namun, sepak bola tidak hidup di masa lalu. Hari ini, Italia berada di persimpangan jalan. Mereka bisa bangkit dan kembali menjadi raksasa, atau mereka bisa tenggelam semakin dalam, menjadi kenangan tentang negara yang dulu pernah hebat. Tapi satu hal yang selalu benar, Italia adalah bangsa yang tak pernah menyerah. Mereka mungkin jatuh, terluka, dan kehilangan arah. Namun ketika Italia bangkit, dunia akan kembali merasa ketakutan yang sama seperti jayanya dulu. Karena sejarah sudah membuktikan, raksasa itu tidak mati, tapi dia hanya tertidur.